Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang ke-16 ya, berarti ya, malam yang ke-16 kita masih diberikan karunia yang begitu besar berupa hidayah dari Allah untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan tarawih. Ini merupakan karunia hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin muslimat yang hari ini meninggalkan, tidak melaksanakan sholat berjamaah karena kesibukan di perjalanan, faktor lain. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada kita semua, anak cucu kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di jalan Allah dan di jalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di yaumil akhirah nanti, di padang mahsyar nanti, kita semua, keluarga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatul uzma. Para jamaah sekalian, ini merupakan tahun ketiga kita melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian kita laksanakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, insyaallah dengan penuh perjuangan, kerja keras. Ternyata benar kata orang tua, udah niat aja dulu, niat dulu, setelah itu laksanakan. Jangan takut dengan bayangan. Mulai aja dulu. Wah, saya belum ada persiapan, kita belum punya apa-apa. Jalan aja. Allah memberikan kita untuk berikhtiar. Udah jalan aja. Insya Allah akan membukakan pintu kemudahannya. Ya. Palestina sudah pasti akan menang. Yakin Bapak sekalian? Itu yakin. Ada riwayahnya bahwa Palestina akan menang. Persoalannya bukan semata-mata kita memberikan bantuan, sebetulnya persoalannya itu hanya bentuk ikhtiar kita. Yang paling harus digarisbawahi, ini ujian bagi seluruh bangsa di luar Palestina, ujian keimanan. Kita tergolong orang-orang yang berpegang teguh pada keimanan atau tergolong orang-orang munafik. Itu saja sebetulnya.
Wah, kita susah, sinju ekonomi turun, ya kan? Lebih susah mana dan orang Palestina? Ayo, lebih susah mana, lebih sengsara mana kita dengan orang Palestina? Saya nganggur tapi masih punya beras, masih bisa makan dengan aman, masih bisa beribadah. Rugi di Indonesia yang begitu diberikan karunia nikmat. Nikmat apa? Nikmat kedamaian. Tuh, nikmat kedamaian yang tidak disyukuri oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Di Palestina mau sholatnya susah, dikejar-kejar. Ya, jadi sebetulnya persoalan pertamanya adalah faktor keimanan, ujian keimanan buat kita. Kita tergolong hamba-hamba Allah yang beriman atau hamba-hamba Allah yang tergolong munafik. Itu aja. Takut kelaparan, takut besok nggak punya beras, saya mau bantu nggak ada uangnya. Pilih aja mau termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang munafik. Ya. Kita bisa memberikan dukungan tenaga, pikiran, harta. Ya. Kita bisa patungan 1.000, 10.000 sesuai dengan kemampuannya. Orang yang mengeluh, Indonesia masih banyak yang susah. Ngapain jauh-jauh? Hati-hati tertipu dengan setan. Sesungguhnya ini juga anjuran dari Rasulullah. Ya. Jangan tertipu dan pikiran seperti itu, ya. Jadi mari kita bangun kesadaran keimanan kita dengan membantu Palestina. Bangsa Palestina dulu itu mufti Palestinanya yang memberikan dukungan pada Indonesia ketika Indonesia merdeka, dan pengusaha Palestina yang memberikan rekening di Bank Arabia. Aku serahkan semua rekeningku untuk perjuangan Indonesia. Itu yang pertama, orang Palestina memberikan dukungan. Dia serahkan rekeningnya yang enggak ada, diserahkan semua rekeningnya untuk perjuangan Indonesia. Orang Palestina berdua, mufti Palestina dengan, saya lupa namanya itu, satu lagi pengusaha Palestina yang menyerahkan semua rekeningnya di Bank Arabia untuk Indonesia. Masa kita mau saweran, ya, saweran nggak bersedia, berat, pura-pura nggak tahu, cuek-cuek. Nanti lihat aja nanti ketika bertemu Rasulullah akan tidak menghiraukan, dihiraukan, udah nggak pernah dianggap. Ini siapa ini, bukan umatku. Hati-hati, ya. Ya. Itu saja mungkin sebagai mengingatkan buat kita semua. Mari sama-sama ya kita bantu, dan juga untuk menguatkan iman kita, sebetulnya untuk menguatkan iman kita, ya. Yang kita berikan tidak seberapa. Coba kita lihat ya Palestina, Masya Allah, takjub, ya. Sudah dibombardir, sudah rusak, sudah rata, udah ribuan jutaan yang meninggal. Tapi tiba-tiba ketika ada kesepakatan perdamaian, itu muncul masyarakatnya
tentaranya, polisinya muncul, tertib muncul, sudah sistematis tersusun dengan rapi. Masya Allah, ini kalau bukan karena Allah ya. Seharusnya udah, kalau logika kita ya, udah musnah, udah hilang, tapi kuasa Allah ya. Jadi sekali lagi, ini adalah ujian keimanan buat kita. Apa kita tergolong hamba-hamba Allah yang teguh megang iman, atau hamba-hamba Allah yang tergolong orang-orang munafik. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Bilal, Kang Parman, makasih.